Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakhrullah, mahasiswa IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah materi pengembangan Al-Quran dan Hadis yang dimana diampu oleh dosen Ibu Syarifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih kedudukan Al-Quran, apa saja kedudukan Al-Quran dan apa fungsi dari Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu kedudukan Al-Quran. Yang pertama yaitu bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi Al-Quran dipandang sebagai sumber dari segala macam aturan tentang hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah, tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi. Lalu yang ketiga yaitu Kitabul Naba wal Akhbar, yaitu berita dan kabar. Artinya Al-Quran merupakan kabar yang dibawa Nabi yang datang dari Allah dan disebarkan kepada manusia. Lalu yang keempat yaitu Minhajul Hayya, pedoman hidup. Sudah seharusnya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan terhadap setiap problem yang dihadapi. Lalu yang kelima itu sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam pada zaman Rasulullah SAW dan masuknya orang-orang yang sekarang dan yang akan datang. Lalu yang selanjutnya itu Al-Quran dinukil secara mutawatir, artinya Al-Quran disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang yang berbeda-bedanya tempat tinggal mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu bahwa kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum seluruh mazhab sepakat Al-Quran sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Dalam kata lain, bahwa Al-Quran menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah. Lalu yang selanjutnya itu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, artinya baik lafaz ataupun maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kesembilan yaitu Al-Quran termaktub dalam mushaf, artinya bahwa setiap wahyu Allah yang lafaz dan maknanya berasal darinya itu termaktub dalam mushaf atau telah dibukukan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dari Al-Quran. Tentu sangat banyak ya fungsi dari Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Lalu yang kedua yaitu membenar kitab-kitabnya, membenar kitab-kitab sebelumnya. Artinya sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya ini berarti bahwa Al-Quran memberikan pengakuan terhadap kitab-kitab sebelumnya sebagai wahyu Allah. Lalu yang selanjutnya itu Al-Quran fungsinya itu sebagai obat, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasarah. Yang mana artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Lalu yang selanjutnya bahwa fungsi dari Al-Quran itu sebagai rahmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bila mereka menerima dan mengamalkan keseluruhan isi Al-Quran, dan niscaya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Lalu penghimpunan dan pembukaan Al-Quran, sejarahnya. Bagaimana sih sejarah penghimpunan Al-Quran? Dalam penghimpunan Al-Quran di sini ada 3 masa. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Lalu yang kedua itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masing-masing periode memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang mana periode pertama
yang mana ditandai dengan penghafalan dan penulisan Al-Quran di atas media-media sederhana seperti tulang dan kulit binatang, pelepah kurma, dan lain-lainnya. Lalu yang periode yang kedua itu ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh penitia tunggal, mana dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Lalu yang periode yang ketiga yaitu ditandai dengan pembukuan Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan sistem penulisan yang akomodatif terhadap qiraat sab'ah yang kemudian dikirim ke beberapa wilayah untuk menjadi mushaf standar bagi umat Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenal bagaimana sejarah proses pembukaan Al-Quran. Nah, ada beberapa periode yang dilalui dalam tahap pembukaan Al-Quran, yang mana itu periode yang pertama itu periode Nabi Muhammad SAW. Mana pada periode ini Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Sabit untuk menuliskan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan Zaid karena memang dia memiliki bakat yang lebih dalam hal tulis menulis. Lalu periode yang kedua itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat, banyak para pengikut Nabi yang kembali ke zaman jahiliyah serta kekafiran. Karena hal itulah pada periode ini terjadi perang Yamamah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rupanya dalam peperangan tersebut banyak para hafizah yang syahid. Melihat hal ini, Umar pun mengusulkan pada Abu Bakar agar Al-Quran ditulis jadikan mushaf. Sempat terjadi penolakan dari Abu Bakar karena takut melanggar. Namun akhirnya Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar sehingga ditunjukkanlah Zaid bin Sabit dalam proses penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Lalu yang ketiga itu periode Umar bin Khattab, yang mana pada periode ini karena sudah disepakati sebelumnya oleh para sahabat dan juga pengikut Nabi Muhammad SAW, maka tak ada perubahan. Berarti dalam penyusunan mushaf. Pada periode ini Umar lebih konsentrasi terhadap perluasan wilayah untuk menyebar agama Islam. Lalu yang selanjutnya itu periode Utsman bin Affan, yang mana ini karena daerah perluasan wilayah penyebaran agama Islam sudah semakin luas. Dalam periode terjadi perbedaan dalam qiraah atau membaca Al-Quran, di mana pada setiap tempat mengklaim qiraahnya lah yang tepat karena dikhawatirkan terjadi perpecahan. Hufallah pun mengusulkan agar Utsman segera menindaklanjuti perbedaan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu apa sih mukjizat dari Al-Quran? Nah, mukjizat dari Al-Quran, apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran tersebut? Nah, mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Lalu apa itu tafsir tahlili? Nah, tafsir tahlili merupakan metode tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang tafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir dan menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, apa sih contoh dari tafsir tahlili? Nah, jadi dalam bentuk sufi yaitu Al-Alusi berkata tentang isyarat yang memberikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala Quran Al-Baqarah ayat 45 sebagai berikut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap sabar dan salat sebagai penolong kita menuju surga. Menurut tafsir dalam ayat ini bahwa
mintalah pertolongan dalam menghadapkan urusan atau kesulitan-kesulitanmu dengan bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan sholat. Khususnya disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat. Lalu bagaimana contoh dari sebuah hadis sahih? Nah, hadis sahih contohnya yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang mana arti dari hadis ini, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, mengenai tentang status kesahihan hadis ini, bahwa hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya, serta di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan illat. Lalu bagaimana syarat kesahihan hadis dari segi matan? Nah, ada beberapa syarat kesahihan hadis dari segi matannya. Yang pertama yaitu tidak bertentangan dengan akal sehat. Lalu yang kedua itu tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran. Yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Yang keempat yaitu tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan. Lalu yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. Yang keenam, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terkait tugas yang telah diberikan oleh Ibu Syarifah dalam makul materi pengembangan Al-Quran dan Hadis. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.